Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, salpe rahmat Tuhan beserta kita. Hari ini kita bertemu di dalam renungan harian Katolik, hari Sabtu 25 Januari 2025. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kemarin kita dalam gereja Katolik merayakan hari raya Santo Fransiskus dari Sales, seorang uskup yang berjuang untuk mengembalikan umat Allah yang telah meninggalkan gereja untuk kembali ke dalam pangkuan gereja. Hari ini kita merayakan hari raya pertobatan Santo Paulus. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai umat Allah dalam gereja kita mempunyai struktur yang jelas, mulai dari atas hingga kepada gereja basis, yaitu stasi, lingkungan, dan keluarga. Dalam kehidupan di tengah-tengah lingkungan apostasi, tidak jarang pengurus DPP kesulitan untuk mencari orang-orang yang mau menjadi pengurus stasi atau pengurus lingkungan. Dan saya sendiri juga pernah beberapa kali bertemu saudara-saudara kita yang ingin diajukan menjadi pengurus lingkungan. Sering jawaban saudara-saudara kita ini jawaban klasik yang mengatakan, mana mungkin aku jadi pengurus? Lihatlah kehidupanku yang seperti ini, ekonomi yang lemah, dan sehari-harian hidup dengan ketidakbenaran. Carilah saudara kita yang lain yang lebih pantas dan layak. Nah, jawaban-jawaban seperti inilah yang sering dilemparkan oleh saudara-saudara kita untuk menolak dihunjuk atau diminta menjadi pengurus lingkungan atau pengurus stasi. Atas pernyataan seperti ini saya pernah berkata kepada seorang saudara kita untuk menyangkal pernyataannya. Sebesar apakah dosa dan kelemahanmu sehingga engkau menolak untuk menjadi pengurus? Dia menjawab, pokoknya banyak, dosaku banyak, aku sangat tidak pantas menjadi pengurus. Lalu saya membandingkannya. Coba pelajari, coba baca kisah Santo Paulus. Santo Paulus adalah seorang yang sangat kejam, yang dulunya bernama Saulus, yang kerjanya terus mengintai siapa saja yang menjadi pengikut Kristus. Siapa saja orang Kristen dia intai, ia bunuh, tidak peduli laki-laki atau perempuan. Dan ia selalu mencari ke pelosok negeri untuk membasmi siapa saja yang menjadi pengikut Kristus. Tapi bagaimana? Allah tidak tinggal diam. Allah menjamah Santo Paulus yang dulunya bernama Saulus. Menjamahnya, mengubahnya. Karena Allah Maha Kuasa mengubah hati Saulus dan bertobat dari yang mengejar-kejar pengikut Kristus menjadi pengikut Kristus yang sejati, dan dialah Santo Paulus yang bisa kita katakan rasul di luar ke-12 rasul yang menyebarkan sabda Allah di luar orang Yahudi. Dan namanya begitu besar. Bila kita lihat dalam kitab suci, Perjanjian Baru khususnya, kita dapat melihat bagaimana surat-surat Santo Paulus begitu banyak. Inilah suatu perubahan yang dibuat oleh Allah sendiri kepada Saulus, sehingga ia menjadi pewarta sabda yang ulung,
Nah, saudara-saudari yang terkasih, melihat teladan Santo Paulus ini, kita pun sekarang ditantang agar kita tidak lagi mengatakan aku tidak mampu, aku tidak layak, aku orang berdosa. Kamus ini kita buang jauh-jauh. Sekarang Allah meminta kita, Yesus meminta kita untuk mewartakan sabdanya. Jawaban kita yang diharapkan Yesus adalah, ya, saya mau. Selebihnya dan selanjutnya Yesus yang akan berkarya, Roh Kudus yang akan membantu kita, memampukan kita agar kita dapat mewartakan sabda Allah itu. Kita hanya butuh satu jawaban, ya, saya mau. Maka kita pun akan dimampukan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, semoga lewat renungan hari ini, lewat teladan Santo Paulus yang bertobat dari yang mengejar-kejar para pengikut Kristus menjadi pengikut Kristus yang sejati, kita pun menjadi pengikut Kristus yang sejati. Amin. Rahmat Tuhan beserta kita.